Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktu serta memberikan daya kepada kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa pula selawat dan salam kita haribakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, untuk mengisi kegiatan Ramadan, maka diadakanlah pesantren kilat Ramadan online dengan pemberian materi-materi yang sudah ditentukan. Ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur. Ya. Seperti kita tahu bahwasanya entrepreneur ini adalah suatu peluang atau pekerjaan yang banyak dilakukan orang-orang, apalagi bagi orang-orang yang ingin sukses di bidang usaha. Nah, sebelum kita mulai membahas kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur, kita bahas dulu apa sih itu wirausaha atau ya. Nah, wirausaha itu adalah orang yang secara mandiri mengelola seluruh hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan penjualan suatu barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi wirausaha itu adalah orang-orang yang mengelola sesuatu produksi dan penjualan. Nah, jadi wirausaha ini adalah suatu kegiatan yang dimulai dengan mengelola suatu barang atau menjual suatu barang, bisa seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak gampang ya, sama seperti kita belajar berjalan seperti anak bayi. Jadi ada langkah-langkah tertentu dalam belajar menjadi wirausaha. Nah, seperti anak bayi itu tidak langsung berdiri ya, dia harus duduk, merangkak, lalu belajar berdiri, kemudian berjalan. Nah, sama seperti kita memulai usaha, ya, dia harus merangkak dulu dari bawah, nggak bisa kita langsung naik ke atas tiba-tiba, kita bikin usaha ini langsung jadi, itu nggak bisa. Harus merangkak dulu, kemudian banyak cobaan lagi, cobaan nanti yang gagal, jatuh bangun kita memulai usaha, sampai akhirnya nanti kita berhasil mengembangkan usaha tersebut. Ya. Nah, di sini saya akan bahas kiat-kiat tersebut gitu. Bagaimana sih kita memulai usaha itu? Apa sih yang harus dilakukan ketika memulai usaha? Ya, baik yang biasa atau dari yang luar biasa sehingga menjadi luar biasa. Ya. Karena peluang usaha ini luar biasa ya tingginya kalau kita berani untuk membuka suatu usaha gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus bertahap dan terus mencoba ya. Nah, jadi banyak apa ya rintangannya dalam memulai suatu usaha itu. Nah, kemudian dalam memulai usaha itu kita juga harus mempunyai motivasi yang tinggi dan kiat-kiat bertahan dan meraih kesuksesan. Nah, jadi cobaannya itu luar biasa, nanti bisa aja dari luar, dari diri kita sendiri. Banyak hal cobaan yang terjadi ketika kita mau memulai usaha ya. Nah, kita mulai dengan kiat-kiat yang pertama ya, yaitu nah, kiat yang pertama itu adalah harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kenapa harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi? Karena ketika kita memulai usaha itu tanpa percaya diri, nanti akan banyak godaan-godaan yang menghambat perkembangan usaha kita.
Jadi kepercayaan diri ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya, agar supaya nanti kita memulai usaha tidak setengah-setengah. Kenapa tidak setengah-setengah? Nanti tiba-tiba di tengah jalan ada halangan, langsung kita itu langsung merasa apa ya, merasa nggak semangat lagi gitu, artinya hilanglah percaya diri kita. Nah, jadi siapkan dulu kepercayaan diri yang tinggi supaya kita bisa memotivasi diri untuk mengembangkan usaha tersebut ya. Nah, jadi usaha apapun yang direncanakan nanti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, karena gini, kalau dalam usaha itu sering banyak cobaannya seperti gini ya. Ketika kita mau memulai usaha itu pasti ada nanti omongan-omongan yang tidak enak didengar. Misalnya, kamu bikin usaha ini laku nggak gitu. Nah, kamu nanti bikin ini kayaknya nggak laku. Kamu bikin ini nanti, nah, jadi banyak omongan-omongan yang akan keluar dari orang-orang yang kadang-kadang cuma hanya ingin menjatuhkan kita. Nah, disitulah diperlukan kepercayaan diri tadi, ya, diperlukan kepercayaan diri sehingga ketika kita mendengar omongan seperti itu kita bisa sudah kebal ya dengan omongan tadi itu. Jadi ya jangan ragu gitu, kalau kita udah percaya diri apa yang kita lakukan pasti akan mudah-mudahan insya Allah berhasil ya. Nah itu dia. Oke. Oke, kita lihat yang kedua. Nah ya yang pertama. Nah, yang kedua adalah optimis. Nah ini optimis adalah keyakinan untuk berhasil ya. Seorang yang mulai usaha harus optimis dengan jenis produk yang akan dijual, yakin bahwa produk tersebut dibutuhkan masyarakat, laku dan memiliki kelebihan di antara produk serupa lainnya. Nah, maksudnya gini, ketika kita memiliki rasa optimis dengan produk yang akan kita jual, tentu itu akan menambah semangat kita. Ya. Karena ketika kita melakukan suatu produk yang akan dijual dan optimis bahwa produk ini akan laku di pasaran, tentu itu akan memotivasi diri kita sendiri ya. Karena optimis ini sama seperti tadi percaya diri ya. Jadi tidak sembarangan nanti kalau ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Nah, ya. Itu dia. Ya. Optimis dalam hal jenis produk yang akan dijual ya, maksudnya bahwa produk yang akan kita pasarkan atau kita jual ini akan laku di pasaran. Yakin aja dulu dan optimis aja dulu bahwa ini laku. Memang dalam proses penjualan itu tidak serta-merta gitu kita buka langsung dibeli gitu. Tentu ada proses orang-orang itu melihat produk kita seperti apa. Tapi ya optimis saja bahwasannya produk ini akan laku. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, tidak besok, mungkin lusa, nah baru bisa produk ini laku. Ya, itu dulu optimis, percaya diri optimis. Nah, harus dimiliki jiwa seorang entrepreneur. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya produk kita itu nggak laku. Ya. Jadi yakin bahwa produk tersebut memang dibutuhkan masyarakat dan memiliki kelebihan. Nah itu dia optimis, laku di masyarakat dan memiliki kelebihan di antara produk yang serupa atau sejenisnya ya. Itu dia. Anda misalnya contohnya kita bikin misalnya yang simpel saja lah, kita bikin ya minuman gitu ya kan. Ini minumannya optimis deh, kita coba dulu dong supaya tahu hasil minumannya seperti apa. Optimis nggak dengan hasilnya ini? Nah ketika sudah yakin dan optimis dengan hasilnya dan percaya diri, kita langsung buat pemasarannya gitu ya, langsung kita pasarkan kira-kira kelebihannya apa gitu ya. Bisa menjadi nama, bisa kelebihan dari nama, lalu rasanya, kemudian ya warnanya, itu akan menarik orang sehingga rasa optimis ini bisa membuat usaha kita maju ya. Jadi optimis akan laku dan optimis akan berhasil ya, dan juga optimis dalam kelebihan produk lainnya dengan produk lainnya. Oke, itu yang kedua. Nah
Lanjut, yang ketiga adalah berani mencoba. Nah ini dah. Nah, ketika sudah percaya diri, sudah optimis, maka kita masuk harus berani mencoba. Karena banyak orang nggak berhasil itu karena hanya banyak rencana gitu, kebanyakan planning tapi nggak berani mencoba. Rencana saya bikin ini, rencana saya mau jual ini, terakhir kebanyakan cerita ya dibuat-buat itu usaha. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang melakukan gitu. Saya buat inilah, saya buat itulah, tapi nggak berani mencoba gitu, hanya menunggu. Ya bagaimana mau berkembang usahanya kalau nggak pernah dicoba, ya kan? Jadi ketika ada ide ya harus berani mencoba. Nah, ketika berani mencoba tentu kita harus siap menerima resiko yang akan kita dapatkan ya. Nah, resikonya apa? Resikonya itu kemungkinan gagal dalam memulai. Nah, tetapi ya gagal dalam memulai, tapi dalam suatu usaha kegagalan itu sudah biasa ya. Jadi jangan ketika gagal terus kita berhenti, jangan, tidak ya. Jadi ketika gagal ya lanjutkan, ulang lagi. Apa sih yang salah dengan produk tadi? Kita kembali lagi ke tadi optimis tadi ya. Oh kemarin sudah optimis ini barang bakal laku gitu ya kan, ini usaha akan berhasil, kok tiba-tiba gagal, berarti ada yang salah. Kita coba ulang lagi dengan cara yang lain gitu ya, itu dia. Nah karena memang memulai usaha ini banyak yang harus kita rencanakan ya, mulai dari permodalan, produksinya, untung ruginya, dan jangkauan cara pemasarannya. Tapi kalau usaha yang kecil-kecil saya rasa ya tidak terlalu ini ya beresiko. Nah, tapi namanya walaupun kecil pasti ada resikonya ya. Gagal bisa berhasil. Tetapi kalau kita tidak berani mencoba, kita nggak tahu apakah produk kita itu berhasil atau tidak. Kan gitu. Ya. Kalau masih cuma cerita saja ini berhasil ini itu ya nggak mungkin gitu. Dicoba gitu, berani mencoba supaya hasilnya juga lebih bagus ya. Nah, ketika nanti berani mencoba, ya lihat gitu, apakah itu berhasil atau gagal. Ya, seperti yang kita alami nanti. Memang seperti saya bilang tadi, ya kembali lagi ya memulai usaha itu ya seperti anak bayi, ya belajar jalan, melangkah dulu dari bawah, pasti jatuh, ya kan? Belajar berdiri nanti jatuh lagi. Tapi kalau nggak dicoba, apa bisa anak itu berdiri kan belum tentu. Jadi harus dicoba. Apa resikonya ya nanti ditanggung gitu ya, maksudnya ditanggung kemudian diperbaiki resikonya, resiko gagalnya seperti apa ya. Jadi ini juga ya hal yang penting ya. Jadi setelah percaya diri, optimis, lalu dicoba. Jangan udah percaya diri lalu setelah itu optimis nggak mau dicoba, macam mana tahu hasilnya kan gitu. Jadi dicoba gitu, dan mencoba harus berani memang, karena pengusaha itu jiwa-jiwanya harus jiwa-jiwa yang mentalnya kuat, berani dan melakukan tindakan. Oke, itu yang ketiga. Nah kemudian kita masuk ke yang keempat. Nah yang keempat itu adalah berani bermimpi dan berandai-andai. Nah memang sih ini agak-agak gimana ya, artinya bermimpi, tapi kita boleh bermimpi mendapat usaha kita tuh maju, tapi kalau bisa mimpinya jangan terlalu tinggi ya, karena nanti kalau jatuh wah itu bahaya gitu ya. Jadi termasuk bermimpi gini adalah mengandai-andai bahwa saya sukses. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Jadi bermimpi untuk sukses gitu ya. Nah, jadi bermimpi untuk sukses supaya nanti usahanya maju. Bermimpi maju, oh ini usaha saya akan berkembang, ini akan besar gini ya. Nah, kita hayalkan dulu gitu, kita mimpikan dulu, tapi dengan mimpi itu kita terjadi motivasi ya untuk melaksanakan usaha itu supaya menjadi sukses gitu. Apapun caranya harus sukses. Kenapa? Karena sudah kita impikan, sudah kita andai-andaikan, ini usaha saya seperti ini, modal oke, modal semua sudah saya siapkan ya. Jadi kita mulai bermimpi, ini usaha ini seandainya berhasil ini pasti ini gini ya. Nah, boleh-boleh saja kita bermimpi bahwa usaha kita sukses, tapi jangan hanya mimpi saja. Nah, setelah bermimpi, dimimpikan, setelah diandai-andai ya kita laksanakan, kita eksekusi kan, kita eksekusi dengan cara yang tadi.
eksekusi terus supaya usaha kita sukses. Jangan udah mimpi nih, mimpi aja gitu. Terakhir cuma cuma tidur aja, tidur mimpi ya. Terakhir ujungnya menghayal, ya kan? Menghayal jadi pengusaha sukses gitu. Itu bangun sudah selesai pengusahanya, kan? Nggak cocok gitu. Jadi kalau sudah kita mimpikan akan menjadi sukses, ya kita eksekusi, kita laksanakan, kita coba. Nah, jadi jangan cuma mimpi aja, dimulai enggak gitu. Ya sudah selesai itu usaha nggak akan maju-maju, ya, ya. Ya, jadi tujuan mimpi dari itu adalah supaya kita motivasi, ya, supaya termotivasi, oke ya, supaya motivasi yang kuat untuk mulai satu usaha. Itu tujuan mimpi tadi. Jadi bukan mimpinya mimpi ini itu enggak lah ya. Kita mimpinya itu sudah sukses supaya termotivasi menjadi pengusaha yang sukses. Jadi misalnya kita mau bikin usaha kuliner gitu ya, usaha kuliner ini ya, dimulai dari awal gitu ya kan. Ini seandainya ini harus sukses ini ya, dia bermimpi bakal membuat restoran gitu ya. Nah boleh saja, tapi ya mulai dari awal dulu usaha tersebut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang keempat atau yang kelima ya sekarang. Nah ini dah, di sini mulai yang perkembangan ya, yaitu kreatif. Nah inilah dia. Seperti kita tahu, persaingan usaha itu kalau bisa kita bilang luar biasa sengit ya. Karena gini, ketika kita membuat suatu produk atau bisa dibilang minuman, makanan apapun itu, tentu akan ada banyak orang yang akan menirunya gitu. Ya, misalnya nih masakan ini, nah tengoknya, oh dia buat juga gitu. Nah tentu akan ada persaingan di antara sesama pedagang atau pengusaha lainnya. Tapi kalau kita bisa membuat sesuatu itu menjadi kreatif, nah seandainya produk kita pun ditiru, tapi karena kita punya inovasi, tentu produk kita akan tetap laku. Itu dia. Nah, ada juga cara lain gitu ya. Sebelum kita mulai usaha, kita lihat dulu produk orang lain gitu. Ya, produk orang lain. Nanti seperti apa produknya, lalu kita lihat kelemahannya di mana, lalu kelebihannya di mana produk tersebut. Kita pelajari produknya di pasaran ya. Nah, lalu kalau sudah tahu kita kelemahan produk ini, nah, baru kita buka usaha yang sama, kita tutupilah kelemahannya, kita bentuk lagi dengan kreativitas kita tadi, sehingga produk ini laku di pasaran. Dengan produk yang sama, tapi kenapa produk kita lebih dipilih? Itu tadi karena kreatif tadi, ya. Oke. Nah, misalnya kita buat gini minuman yang sama gitu, kan ini di pasaran ini banyak itu apa teh boba itu apa namanya itu ya. Nah, mungkin semuanya hampir sama gitu. Nah, tapi apa yang buat kita bisa lebih laku dari produk yang sama? Ya, timbulkan rasa kreatif. Mungkin namanya diganti gitu kan, atau rasa dari teh itu dipadukan dengan rasa yang lain sehingga menimbulkan rasa baru gitu ya. Kan banyak tuh usaha-usaha minuman di jalanan itu yang mereka itu sama semua sih sebenarnya, tapi kita tambah dengan kreativitas kita dengan mengubah namanya supaya gampang diingat, kemudian memberikan apa ya rasa tambahan, rasa ini sehingga menjadi produk yang sama tapi lebih apa ya lebih laku produk kita itu saja ya. Nah, itu kreatif ini penting sebenarnya ya. Jangan hanya kita melihat produk orang terus kita buat tapi sama bentuknya. Tentu kita kalah karena produk orang sudah pada pelanggannya, kita yang baru mulai dengan produk yang sama tapi tidak ada kreativitasnya dan susah lakunya, kan gitu. Jadi timbulkan rasa kreatif itu gitu. Mulai apakah dibentuk misal makanan ya, apakah nanti bentuk makanannya, apakah nanti bentuk apa namanya rasanya, nah seperti itu ditambah dia menjadi beberapa jenis itu contohnya ya yang pertama ya tadi itu yang kreatif tadi. Nah contoh lain adalah misalnya saya pernah baca itu penjual telur asin gitu ya. Nah kalau telur asin yang biasa mungkin rasanya asin gitu kan, aromanya asin, bikin telur asin tapi rasanya asin semua. Nah, ketika muncul kreatif
telur asin itu bisa diolah menjadi dengan ditambah lagi aroma misalnya rasa bawang gitu kan. Di Jawa sana udah ada seperti itu. Jadi eh, bukan hanya satu rasa telur asin gitu, udah telur asin gitu. Padahal telur asin itu bisa diolah menjadi dengan rasa yang lain. Contoh misalnya telur asin dengan apa ya, menambahkan rasa bawang. Jadi telur asinnya itu ada aroma bawangnya gitu. Nah itu kreatifnya gitu. Ya. Lalu kemudian kalau saya pernah juga lihat itu di beberapa daerah itu ya, misalnya bikin risol aja simpelnya. Risol itu cuma sayuran gitu aja. Nah, kemudian ditambah ayam, lalu ditambah keju, bahkan risol keju juga ada gitu. Nah, itu kreatif di situ. Jangan hanya jual risol biasa, orang udah malas, oh ini risol biasa gitu ya kan, nggak ada bedanya, nggak ada kreatifnya. Cuma dikreatifkan menjadi nanti risolnya rasa seperti sekarang itu risol ayam petir ya, apa namanya itu. Lalu ada risol keju, lalu risol nanti ada isi ini, isi ini. Nah isinya di situ. Ya itulah muncul tadi kreatif tadi ya. Oke itu yang kelima. Nah yang keenam, pandai melihat peluang. Nah ini yang sedap nih. Jadi kita lihat situasi keadaan di pasaran. Ini peluangnya kita bagus bikin apa ya? Misalnya kemarin kan pandemi, gitu ya. Banyak apa ya? Orang itu kekurangan masker. Nah, kira-kira peluang kita di pandemi ini apa yang harus kita buat gitu ya? Nah, jadi kemarin di masa pandemi itu banyak orang yang membuat masker. Nah, jadi dia pandai melihat peluang nih pandemi ini bisa harus peluang nih ya. Oh buat masker gitu ya kan, buat. Nah, terus kemudian lihat ini bulan Ramadan ya, ini bulan Ramadan. Oh peluangnya apa? Oh bukan bikin takjil, buat bikin usaha es. Nah, jadi harus pandai jeli ataupun jitu melihat peluang yang ada ya. Tuh. Jadi pandai melihat peluang. Nah, kalaulah misalnya orang-orang sukses itu mungkin peluang melihat peluang itu di tempat-tempat yang mewah ya. Tapi kalau kita yang baru mulai, kita mulai dulu peluangnya itu dari lingkungan sekitar rumah kita gitu. Ini apa nih ya, masyarakat di sini perlunya apa gitu. Kira-kira orang ini suka apa gitu. Ya. Misalnya oh di sini banyak yang tukang, misalnya peluangnya di lingkungan kita itu oh di sini ini banyak orang malas nyuci gitu ya. Nah, kita buka laundry. Nah, buka laundry kan jadi sehingga orang itu yang malas-malas nyuci itu kan dibawa bajunya ke tempat usaha laundry kita. Itu melihat peluang gitu kan. Kita pantau peluangnya. Atau cara yang lain ya kan. Ya, cara yang lain ya. Bisa aja nanti di sekolah. Ya, di sekolah. Nah, lihat peluang sekolah ini lagi ada apa gitu ya kan. Ya. Di sekolah nih, oh ini usaha apa bisa kita buat. Ketika ada acara bazar, oh, kita buat bazar. Peluang sekolah biasanya bazar ya. Di sekolah kita biasanya kalau minat itu ada bazar. Nah, kemudian bisa juga nanti di event-event kecil ya, seperti tadi saya bilang di sekolah di bazar. Kemudian bisa juga di ketika menunggu anak pulang sekolah. Gitu. Ini bisa apa kita buat apa ya? Ya, peluangnya. Nah, sekolah misalnya, oh ini anak sekolah nih kayaknya capek gitu ya kan, peluangnya apa dengan sekolah nih, jual apa ya gitu, saya jual pernak-pernik gitu ya di depan sekolah. Nah itu peluangnya ya. Oke, nah ya itu peluangnya itu karena gini, kalau kita bisa melihat peluang, orang yang beli produk kita itu akan bicara kepada orang lain gitu ya, sehingga produk kita itu akan dikenal orang-orang. Oh ini produknya bagus ini, jadi istilahnya marketingnya mulut ke mulut gitu ya. Itu marketing paling bagus memang mulut ke mulut ya. Orang beli produk terus kemudian produknya dijelaskan lagi sama orang lain gitu. Oh ini gitu ya. Itu deh ya. Jadi ya harus pandai menjeli melihat peluang tadi itu. Oke. Nah yang ketujuh adalah tidak malu. Nah ini dia, ini hambatan nih sebenarnya sih ya. Karena kalau mulai peluang itu ada yang malu gitu kan. Kenapa malu? Ya malu memulainya istilahnya ya. Nah, karena memang malu ini adalah sifat yang sangat menghambat kita dalam berwirausaha. Ya. Kenapa? Karena untuk memulainya itu rasanya apa ya? Itu tadi kurang percaya diri tadi itulah. Saya bilang kan, maka tadi pertama percaya diri ya. Dia malu untuk berjualan aja, dia malu gitu kan, padahal kan ketika kita buka usaha itu kan usaha kita halal ya kan,
Yang penting kan usahanya halal kan gitu ya. Ngapain malu kok usaha kita itu halal, jadi nggak usah malu gitu ya. Nah, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain gitu, malah membantu kepentingan orang lain gitu kan. Ada orang lapar kita jual risol, ya udah aku gitu kan, itu dia ya. Jadi nggak usah ragu dan malu gitu memulai. Memang ketika kita mulai usaha dari awal eh, rasa malu itu pasti muncul ya. Kenapa? Karena kita yang memulai pertama kali, kita yang menjualnya, kita yang memasarkannya ya kan, itu dia ya. Karena semua sendiri kita yang melakukan gitu. Nah yang susah nanti ketika eh, apa ya, memasarkannya gitu gitu kan. Ketika kita coba bu beli ini gitu, nah ditolak gitu, nah itu ketika ditolak itu kan semangat kita agak turun gitu. Nah ya, apalagi bermulai kan, oh ya ini produknya gini gini gini, terus oh maaf ya saya nggak ini gitu. Nah ditolak seperti itu rasanya luar biasa ya, down juga sih ya. Nah, tapi kalau kita percaya diri, optimis, ya ngapain takut, kita kasih penjelasan ini produk kita beda dengan produk yang lain gitu ya. Ya jadi sehingga produk kita ini laku di pasaran. Ini nggak sembarangan loh produknya, ini harus ini ya. Wah pokoknya beda lah produk kita. Artinya gini, ketika kita jadi marketingnya kita harus pandai bicara juga gitu kan. Tapi ya juga tidak boleh juga kita membohongi produk kita, baik buruknya seperti apa ya. Jadi harus kita bilang beranilah tampil beda gitu ya, jangan malu-malu untuk menjual produk kita gitu. Karena kalau udah jual kadang-kadang gengsinya tinggi kan gitu, jualan dia males gitu kan, dia hanya punya ide gitu kan, disuruhnya orang. Nah itu sama aja, itu bukan entrepreneur sejati namanya. Jadi kalau entrepreneur sejati itu dia dari awal dia sendiri yang mulai, dibukanya usahanya, dimulai dia keliling-keliling. Nah yang simpel itu saya pernah baca itu juga, itu pengusaha kosmetik Wardah itu. Nah itu kalau yang bicara itu, dia itu mulai jual kosmetik itu dari kampung ke kampung lu naik sepeda ya, naik sepeda. Penolakannya itu luar biasa, ditolak orang gitu. Kenapa? Dia harus bersaing dengan produk kosmetik yang lain ya kan. Jadi pengusaha Wardah itu udah penuh cobaan dia buat memberikan produknya itu keliling-keliling kampung naik sepeda bahkan ya. Tapi sekarang lihat produk Wardah itu udah luar biasa, internasional lagi, bukan lagi nasional, internasional. Saya rasa dia sanggup bersaing ya kan dengan produk kosmetik luar negeri. Apalagi Wardah kan identik dengan Islami ya, itu terus kemudian bisa dibilang produk halal gitu ya. Jadi dia mulainya dari kampung-kampung ya, dan nggak malu naik sepeda. Ada juga dulu saya pernah lihat juga di itu ya, pengusaha bakso itu, bakso pink gitu. Dia jadi jual baksonya itu ya serba pink nih sepedanya. Ini sepeda loh, dia naik sepeda warnanya pink, bajunya pink, padahal laki-laki yang jual ya. Bajunya pink, sepedanya pink, dia supaya apa? Supaya menarik orang dan gampang diingat tadi ya, gampang dikenal produknya ini. Oh ini bakso pink ini, senang orang lihatnya, sehingga menjadi laku ya. Itu jadi nggak perlu malu-malu kita. Atau juga kita kan bukan sesuatu yang memalukan ketika mulai usaha tersebut. Oke, itu yang ke-7 ya. Nah, ke-8 tadi adalah berani beda. Berani beda di sini adalah produk kita itu harus beda dari yang lain ya. Ini termasuk juga ke kreatifnya itu nanti, ke bidang kreativitas kita. Berani beda nggak dengan produk yang sama, kita bisa membuat bentuk produk itu beda sendiri dari yang lain walaupun jenisnya sama. Nah, artinya apakah nanti beda dalam rasa, bentuknya itu, atau namanya beda gitu ya. Nah, beda rasa, beda kemasan, beda harga gitu, beda cara pemasaran, beda pelayanan dan sebagainya ya. Artinya gini, ketika kita berani beda itu, produk kita itu gampang diingat dan gampang dikenang gitu sama pembeli. Ini risolnya beda loh kata dia, ini rasanya kok kayak gini ya gitu ya, ada gimana gitu. Nah kok katanya ini risol petir gitu ya, betul-betul macam bersambar petir, padahal kan taruh cabenya banyak-banyak supaya kayak petir rasanya, kan terkejut kita. Nah itu suatu
tampilan beda ya dari jenis makanan tadi ya, atau es apa gitu lah ya kan, atau makanan apa gitu ya. Memang kalau varian berbeda itu seperti saya bilang tadi gitu ya kan, jual bakso dengan serba pink itu kan beda itu. Belum ada orang laki-laki jual bakso serba pink kan, karena pink itu identik dengan wanita. Tapi dia berhasil sampai akhirnya dia membuka sebuah toko besar kan. Nah, itu bakso pink itu terkenal itu dulu di TV pernah ada muncul itu ya. Ya. Nah, kemudian beda harga gitu ya. Bicara beda harga, kita ambil prinsip gini. Biarlah produk kita jual harganya murah, tapi yang beli banyak gitu. Tapi tentu kita harus etika rasa produk kita ya, rasa problem makanan kan kita harus tahu etika rasa. Biar aja gitu produk kita sedikit ya, produk kita walaupun harganya murah tapi yang beli banyak gitu pasti, walaupun cuma untungnya sekitar 200 rupiah, tapi kalau yang beli sekitar 100 orang kan udah lumayan, daripada kita jual produk harga mahal yang beli jarang gitu. Itu udah otomatis itu. Karena kalau orang berdagang itu kan biasanya orang nyari yang murah gitu, tapi walaupun murah bukan berarti produknya itu murahan gitu ya. Ya, makanya prinsip orang-orang, saya pernah tanya sama orang Tionghoa itu, prinsip mereka itu mereka jual murah, yang penting yang beli banyak gitu. Ini kalau kita tidak kan, orang-orang lokal ini kadang-kadang jual mahal yang beli sedikit. Dia berharap untung besar, untungnya besar gitu ya dari jual mahal itu, dijual barang yang mahal itu. Padahal karena mahal itu tidak ada yang beli. Lebih bagus kita jual murah, dapat untung sedikit tapi yang beli banyak. Tapi ya tentu produknya jangan murahan dong, kualitas juga ya. Nah itu yang ke-8 ya, berani beda. Kemudian yang ke-9 adalah jujur. Nah ini dia. Jujur merupakan modal penting karena wirausaha berhubungan dengan orang banyak. Kejujuran akan membawa pada kepercayaan konsumen kepada kita. Nah ini dia. Jadi sifat jujur ini yang harus kita terapkan ya dalam berusaha. Jangan kita membuat produk ini, apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan yang dirasakan pembeli. Misalnya di bidang makanan, oh nih kue ini gini gitu, dibeli rasanya nggak sesuai dengan itu. Nah itu udah nggak cocok gitu ya. Kita tidak boleh membohongi customer kita. Jadi jujur di sini ya, mulai dari harga, bahkan ada ini ya, ketika lebih bagus lagi ketika produk kita itu ada yang bertanya gitu, ini buahnya gimana sih gitu. Nah kita jangan berpikir ngasih ilmu juga, ini produk kita gimana sih, ini buahnya gimana, kita sampaikan saja, oh buahnya pakai ini gitu. Cuman kan nanti ketika teknik membuatnya kan itu berbeda. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu ya silahkan kita kasih tahu saja buatnya seperti ini gitu, atau memberi ilmu pada mereka. Dan jangan takut kita tersaingi, ya. Jangan takut tersaingi, karena dalam usaha-usaha seperti kuliner itu saya bilang tadi gampang ditiru. Tapi kalau kita punya kelebihan, terus ada yang bertanya, ini gimana ya buatnya, ini gimana, kita ajarkan saja, itu menjadi berkah juga buat kita kan ya. Bantu orang juga itu, yang membantu orang seperti itu ya mungkin usaha kita juga makin berkembang gitu ya. Jadi nggak masalah, jangan takut ya. Kadang-kadang kan orang ketika sudah buat usaha, ini gimana ya, kok bisa, resepnya apa gitu, rahasia gitu. Ini yang susah, rahasia gitu ya, nggak boleh. Kenapa nanti rugi gitu katanya, yang rugi lah yang apa. Nah itu nggak perlu seperti itu ya. Jadi hal apapun berkaitan dengan produk kita harus dinyatakan secara jujur. Nah, jadi apapun yang berhubungan dengan produk kita harus dikatakan dengan jujur, ya. Karena ketika orang sudah kena tipu dengan produk kita, maka orang akan berbicara kepada orang lain. Nah, itu yang bisa menjatuhkan usaha kita. Jangan beli di sana lah, itu gini, itu produknya seperti ini, jadi jelek. Nah, ya. Jadi ketika ada yang bertanya ini seperti apa ya, sampaikan sejujurnya, ini produk kita gini, seperti ini, untuk ini. Jangan kita tutup-tutupi, karena nanti memang itu berbahaya. Karena kalau misalnya customer itu udah berbicara kepada orang lain, itu berdampaknya luar biasa, ya.
luar biasa dampaknya karena dia bicara mulut ke mulut itu. Jadi promosi yang luar biasa itu ya mulut ke mulut promosinya, nggak bisa promosinya itu eh, gimana ya? Kalau kita bilang promosinya dari mulut ke mulut, kalau produk kita jelek ya tentu orang akan berpikir jelek sehingga nanti disampaikan ke orang lain produknya itu jelek gitu. Itu tidak laku kan? Jadi katakan sejujurnya mengenai produk kita jika ada yang bertanya. Atau kita promosikan sendiri, ini produk kita beda loh Bu. Kita bisa ibu kalau pakai ini seperti ini seperti ini, ibu kalau makan ini rasanya seperti ini, beda dari yang lain ya. Jadi etika jujur itu juga penting dalam berwirausaha ya. Baik, saya rasa itulah ya beberapa kiat-kiat dalam memulai usaha. Jadi yang paling penting setelah dengar kiat ini jangan hanya diam saja gitu, berani mencoba. Kembali ke poin nomor 2, nomor 3 tadi ya, berani mencoba gitu, jangan takut-takut. Saya juga dulu pernah bikin usaha ya, tapi memang karena sudah itu di usahanya saya sama teman saya di bidang apa ya, buat stiker atau apa gitu. Nah kita promosikannya memang dari kampus ke kampus, stiker-stiker seperti logo-logo kampus gitu kan, kita buat itu ya. Memang agak sulit mempromosikannya, tapi lama kelamaan juga berkembang gitu. Cuman ketika sudah selesai kuliah ya usahanya dihentikan ya, karena memang usahanya itu hanya untuk menambah uang saku di kuliah. Nah itu memang sedikit agak gengsi juga ya, karena kita keliling kampus jual produk-produk itu ya lumayan lah, malu juga sih, tapi rasa malu itu akan hilang ketika produk kita itu laku dibeli. Jadi jangan takut malu ya, berani mencoba, optimis juga ya. Itu usahanya gitu. Nah yang paling gampang ketika mulai usaha itu kita mulai dari keluarga dulu. Nah kenapa dari keluarga dulu, kita ambil sampelnya, kita kasih mereka kira-kira bagaimana sih produk kita ini. Habis keluarga baru ke tetangga, habis tetangga nanti baru ke pasaran. Jadi nggak sia-sia nanti produk kita itu ya. Oke, baik, saya rasa itu saja materi saya hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat ini menimbulkan rasa kewirausahaan untuk kalian semua ya. Apalagi sekolah kita juga ada pelajaran wirausaha. Langsung kembangkan saja pelajaran usaha wirausaha apa yang pernah dibuat di sekolah kita ini. Buat di rumah, buat apalagi nih musim apa, apalagi nih bulan puasa ya. Nah, kan kemarin wirausahanya saya lihat pernah ada bikin es buah, pernah juga saya lihat bikin mie apa gitu ya, pernah juga bikin ikan bakar. Nah itu kembangkan terus usahanya seperti itu ya, supaya nanti walaupun nanti tamat sudah ada pegangan modal usaha gitu kan Pak Hasan. Nah betul. Sudah selesai gitu ya. Baik, saya rasa itu saja ya. Mudah-mudahan kit ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya berikan lagi ya, materi kedua nanti nggak salah di apa ya, bagaimana kita kiat-kiat apa ya, saya lupa materi keduanya, tapi nanti saya sampaikan lagi di materi kedua di pesantren Kiat Ramadan online. Sampai di sini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.